Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Aprilia, saya dari UT Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai RPP saya berbasis deep learning dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, sebelumnya di sini aku mau menunjukin dulu keseluruhan RPP aku ya. Di sini untuk identitas RPP-nya saya menggunakan pembelajaran mendalam atau deep learning dengan kurikulum Merdeka. Dengan identitas RPP-nya ada satuan pendidikannya, tentunya ada SD, sekolah dasar. Untuk kelasnya kelas 2, mata pembelajaran bahasa Inggris, semesternya ganjil. Alokasi waktu di sini 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan dalam seminggu. Untuk topik materinya di sini greetings, animals, fruits, and color. Selanjutnya bisa kita lihat pada layar di sini untuk capaian, ada pula capaian dan tujuan pembelajarannya. Ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Pemahaman bermakna. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, profil pelajar Pancasila karena di sini kita memakai kurikulum Merdeka. Ada pula sarana dan prasarana. Selanjutnya kita masuk pada kolom kegiatan pembelajaran. 10 menit pertama di sini ada apresiasi dan motivasi. Selanjutnya untuk intinya di 10 menit berikutnya ada eksplorasi masalah nyata. Selanjutnya kita mengadakan diskusi dan kolaborasi. Selanjutnya kita mengadakan analisis dan refleksi. Dan selanjutnya kita adakan aksi nyata atau sebuah produk. Setelah semua itu kita tentunya adalah penutup. Penutupnya kita akan mengadakan refleksi dan tindakan lanjut. Oke, di sini izinkan saya menerangkan bagaimana pengimplementasian RPP saya di dalam kelas untuk garis besarnya ya. Di sini saya tunjukkan bagaimana untuk capaian dan tujuan pembelajaran. Di sini saya mengambil capaian pembelajarannya yakni peserta didik memahami dan merespon teks, lisan, dan visual sederhana dalam bahasa Inggris pada konteks rumah dan sekolah. Jadi di sini karena tadi kan materinya tentang greetings, animals, fruit, and colors ya. Di sini kita langsung melihat secara nyata di sekitar kita. Anggaplah kita sedang di sebuah kelas. Nanti kita lagi materi colors. Kita memperkenalkan, kita tunjuk. Kira-kira hari ini ibu sedang memakai jilbab apa? Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya? Seperti itu. Jadi kita langsung melihat secara nyata. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya di sini ada kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Di sini untuk kognitifnya yakni siswa mengidentifikasi dan merangkai kosakata greetings, animals, fruits, and colors menjadi kalimat sederhana. Misalnya, good morning, I see a red apple. Jadi kalau greetings udah pasti ada good morning, good afternoon, dan sebagainya yang umumnya greetings ya. Jadi setelah kita belajar greetings, kita belajar color, kita belajar animals, kita belajar color, fruits, kita belajar merangkai. Contohnya dari awal ini greetings, kita mengucapkan good morning, I see a red apple, seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran afektifnya di sini adalah siswa menunjukkan sikap percaya diri dan kolaboratif saat berbagi cerita dengan kelompok. Di sini tujuan kita adalah menjadikan siswa itu merasa percaya diri dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya dengan cara kita bagi secara kelompok, habis itu mereka bermain peran, atau kita langsung menunjuk ya. Kita menggunakan sebuah media pembelajaran dan kita menunjuk siswa agar mereka berani bereksplor, seperti itu. Dan selanjutnya untuk pembelajaran psikomotor. Di sini siswa membuat dan mempresentasikan my mini creative card. Jadi di sini kita membuat produk kan. Di sini selain kita bermain peran, berkolaborasi, kita juga membuat sebuah produk agar siswa itu lebih kreatif pastinya. Pemahaman bermakna. Di sini pemahaman bermaknanya yaitu
Bahasa Inggris adalah alat komunikasi untuk mengekspresikan hal-hal nyata di sekitar kita, baik itu hewan, buah, warna, kepada orang lain secara satuan maupun sapaan. Ada pertanyaan pemantik. Untuk agar siswa itu lebih menangkap apa yang akan mereka pelajari, kita kasih pertanyaan pemantik. Selanjutnya yakni ada asesmen dan diferensiasi pembelajaran, mencakup asesmen diagnostik yaitu guru menyebutkan nama hewan atau buah-buahan dalam bahasa Indonesia, lalu siswa menjawab dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada asesmen formatif yakni kolaborasi di mana siswa dibagi menjadi kelompok lalu menyusun atau merangkai kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada asesmen sumatif yaitu penilaian dari produk yang kita buat. Selanjutnya ada diferensiasi pembelajaran di mana untuk konten kita itu membagi media ajar kepada peserta didik baik untuk yang sudah mampu dan belum mampu. Sedangkan untuk proses kita membagi siswa. Untuk siswa yang sudah mahir kita ajarkan merangkai kalimat, sedangkan untuk siswa yang belum mahir cukup menyebutkan kosakata saja. Sedangkan untuk produk di sini kita melakukan penilaian atas produk yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada refleksi, ya ini refleksi guru dan refleksi peserta didik. Untuk refleksi peserta didiknya cukup simpel saja, kita menjadikan sebuah kayak emot senyum untuk pelajaran yang anak-anak sudah cukup paham dan emot sedih untuk pembelajaran yang anak-anak belum paham pada hari itu. Nah, seperti itu tadi gambaran keseluruhan RPP saya untuk mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 2 semester ganjil berbasis kurikulum merdeka dan deep learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.